Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rafiq. Saya ingin mereview sesi 6 sosiologi komunikasi. Agenda hari ini yaitu sejarah komunikasi, era komunikasi, media komunikasi, yang terakhir adopsi inovasi. Sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi menurut Nordenstein dan Faris tahun 1973 ada 4 penentuan utama sejarah komunikasi. Pertama, penemuan bahasa, perkembangan lisan, penemuan mesin cetak, penemuan media elektronik. Media era komunikasi. Everett M. Rogers tahun 1986 dalam buku Communication Technology. The New Media in Society menyatakan pada 4 era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi, dan era media komunikasi interaktif. Terus kita lanjut ke Sailing Wen 2002 membagi media komunikasi ke dalam 3 bagian. Bagian 1 antar pribadi, bagian 2 media penyimpanan, bagian 3 media transmisi. Oke, kita lanjut lagi ke media komunikasi yang tergolong media antar pribadi. Menurut Sailing Wen ada 6, yaitu suara, kedua grafik, ketiga teks, lalu keempat musik, kelima animasi, yang terakhir video. Terus fakta ya, asal mula bahasa. Yang gambar pertama menara Babel saat manusia sombong, Tuhan buat manusia saling tak paham. Gambar kedua itu ada manusia meniru suara alami sekitar, contoh cicit. Terus yang gambar ketiga resonansi alami, setiap objek ditangkap dinamai sesuai insting manusia, contoh menyeruput. Gambar keempat bahasa dari ujaran naluriah karena tekanan batin, perasaan mendalam, dan rasa sakit. Terus kelima itu seruan spontan saat aktivitas sosial yang dilibatkan fisik, contoh yang terus nomor 1 teori bahasa karunia ilahi, yang kedua teori bobo, yang ketiga teori ding dong, yang keempat teori boh, yang kelima teori ho. Media komunikasi penyimpanan. Jenis-jenis media komunikasi yang tergolong media penyimpanan menurut Sailing Wen tahun 2002. Yang pertama buku dan kertas, pembuatan kertas satu saat periode Han Timur Prakarsa Cailun. Fragmen kertas pertama dari tahun 1079 SM. Terus kamera, prinsip kamera pertama dijelaskan Mozi dari Cina dari tahun 470 sampai 391 SM. Kamera portable 1 oleh Johann Zahn tahun 1985. Terus ada perekam kaset bermula dari fonograf yang ditemukan Thomas Alva Edison turun 1877, dijual komersil tahun 1890 sampai 1925. Oke, terus yang terakhir ada yang keempat ada proyektor film. Proyektor film pertama ialah Jurassic Globe yang diciptakan Edward Muybridge tahun 1879. Terus yang kelima pita perekam video, awalnya dari bantu perekam acara TV di Amerika Serikat agar murah. Tahun 1951 usaha satu model MPEG PR1000 dijual komersil tahun 1956. Yang keenam cakram optis video laser format analog satu bentuk CO tahun 1972, CO digital atau CD 5 inch Philips dan Sony tipe baca saja 1 tahun 1975, lalu DVD dan Blu-ray. Terus ada disket atau cakram keras,
Harddisk pertama dibuat Ray Reynolds Johnson dari IBM tahun 1956, daya simpan 4,4 MB, disket 8 inci, dijual IBM komersil pertama tahun 1971. Yang terakhir flash disk nih, lepas USB, flash disk menjadi media penyimpanan pengganti teknologi optis kapasitas kini 4 terabyte dan SanDisk. Terus ada transmisi. SiliconWare 2005 membagi media transmisi ke dalam 3 kategori. Yang pertama komunikasi, telegram, telepon, faxmail, surat elektronik atau email, telepon video atau video call, penyertaan pager, telepon bergerak atau mobile phone. Yang kedua penyiaran, teriakan, paparan pengumuman, tumbuhan drum, surat kabar, majalah, radio, televisi atau nirkabel, satelit, kabel analog, digital, dan telepon seluler. Dan terakhir jaringan internet dan internet. Terus perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat menyebabkan media konvergensi media. Pengertian konvergensi media. Konvergensi yaitu dua benda atau hal yang lebih yang bertemu dan bersatu pada satu titik. Yang kedua, konvergensi media perhubungan antara integritas media di ranah digital. Yang kedua itu perpaduan dari beragam media, multimedia, media terintegrasi, intermedia, transmedia, campuran media yang menyatu secara digital, baik surat kabar, majalah, radio, televisi, dan ataupun media lain. Dimensi konvergensi media. 1. Teknologi, yaitu kombinasi komputasi, komunikasi, konten, dan jaringan platform media digital. Kedua, industrial, hubungan antar institusi media mapan di ruang lingkup media digital dan melejitnya perusahaan-perusahaan berbasis digital seperti Google, Apple, dan Microsoft sebagai penyedia konten media yang signifikan. Yang ketiga, sosial, menanjakan media jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, dan tumbuhnya konten ciptaan penggunaan kreatif. Dan ada tekstual, perpaduan penggunaan ulang media ke dalam suatu model transmedia di mana konten media, suara, image, tulisan, dan cerita didistribusikan melalui beragam platform media. Ini ada contohnya, ada founding years-nya, ada Google, Samsung, ada Microsoft, YouTube, Huawei, Amazon, Facebook, Apple, Intel, Instagram, UI, ada IBM, ada WhatsApp, ada Twitter, dan lainnya. Pengaruh konvergensi media. Konvergensi media yang terjadi akibat tersedia komputer dengan performa tinggi, platform digital, dan jaringan internet kecepatan tinggi menyebabkan kita menjalani hidup dengan cara berbeda. Hambatan ruang dan waktu hilang tak lagi ada. Kita bisa menonton, mendengar, atau membaca apa saja di mana dan kapan saja. Radio, televisi, kabel network, surat kabar, dan film kini menyatu dalam satu platform. Pada tahun 90 awal, kehadiran Colmel yang menjalankan konvergensi media seperti Disney and Sony, internet mengubah sistem distribusi kita. Surat kabar misalnya sekarang menawarkan konten video, televisi, dan chat interaktif, dan radio dengan webcam. Terus pengaruh konvergensi media masih dengan terciptanya teknologi nirkabel untuk jaringan seluler digital 3G. Sekarang sudah masuk generasi kelima, yaitu 5G. Perusahaan media yang bisa merambah dunia ponsel mobile ke video games. Garis pembedaan antara media berorientasi infotainment, promotainment, edutainment menjadi blur. Zaman sekarang sulit kita untuk memisahkan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa.
Dan di sini ada gambar-gambarnya tuh, ada contoh-contohnya. Terus ada konvergensi media menandai zaman informasi versus zaman sebelumnya. Nomor 1, standar homogen konten sama. Nomor 1 pada gambar 1. Yang kedua, berjenjang butuh waktu proses. Dulu pakai mesin ketik, sekarang udah gampang. Berorientasi monopoli, beruntung modal. Terus yang satu, custom sesuai keinginan. Kalau dulu itu cuma satu channel, sekarang bisa kita sesuai keinginan kita, yaitu custom ya. Custom sesuai keinginan kita. Kalau dulu 2, instan langsung produksi dan konsumsi. Yang ketiga itu orientasi profesional dan kualitas, tuh ada contohnya di atas. Terus ada adopsi dan inovasi. Apa pengertian dari adopsi inovasi? Adopsi penerapan penggunaan ide, alat atau teknologi baru, proses mental seseorang yang ditandai penerimaan dan penggunaan suatu inovasi. Inovasi, kita akan lanjut ke inovasi, suatu ide, praktek atau produk yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Terus selanjutnya proses mental seseorang yang ditandai penerimaan dan penggunaan suatu inovasi. Di sini ada tahapan adopsi inovasi. Menurut Everett M. Rogers membagi adopsi inovasi ke dalam 5 tahap. Kita bahas ke tahap pertama, yaitu awareness, yaitu kesadaran, indikatornya mengetahui, mendengar dan suatu sumber. Yang kedua, interest, itu minat, indikatornya mengerti dan mencari informasi secara aktif. Tahap ketiga adalah evaluation, yaitu menilai, indikatornya menimbang untuk rugi, setuju atau menolak. Yang keempat itu ada trial, yaitu mencoba, indikatornya mulai melaksanakan, mencoba skala kecil, dari yang kecil dulu. Terus ada tahap yang 5, yaitu tahap terakhir, yaitu adoption, itu menerapkan, indikatornya selalu pakai, selalu mencari penyempurnaan. Terus kita ada proses pengambilan keputusan inovasi. Proses pertama pengetahuan, proses kedua persuasi, yang ketiga itu ada keputusan, lalu ke menerima, proses keempat itu konfirmasi, yang kelima itu yang keempat itu konspirasi, yang kelima itu melanjutkan adopsi. Dari ke proses ke persuasi, menunda, ke proses ketiga ambil keputusan. Dari menunda kita ke proses ketiga. Proses ketiga bisa menolak, bisa ambil menolak atau menerima ya. Terus ke konspirasi itu bisa tindak melanjutkan, bisa ditindak atau bisa bisa ditindak atau tidak. Terus kita ke sikap masyarakat terhadap inovasi, yaitu tradisional cenderung menolak inovasi. Kalau transisi mempertimbangkan untung rugi inovasi. Postmodern, inovasi dipandang sebagai bagian gaya hidup, dan modern, inovasi dipandang rasionalisme. Penyebab kegagalan penerimaan inovasi, ide, alat, teknologi atau produk sulit dimengerti atau dimanfaatkan. Yang kedua, curiga mengganggu norma lama yang telah diikuti secara turun-menurun. Yang ketiga, butuh bukti nyata inovasi tersebut tidak merusak tertentu dengan tatanan dan nilai masyarakat. Cukup sekian materi dari saya dari sesi 6. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.